Tip hidup hemat, murah dan sederhana. Dalam kehidupan nyata, tentu banyak hal yang bisa membuat hidup Anda terasa sulit dan juga terpuruk. Tidak hanya karena faktor kesehatan, namun faktor lain yang umum terjadi kepada siapa saja. Contohnya, pada saat Anda mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, masalah hutang, masalah kesehatan, masalah yang tidak kunjung selesai bahkan semakin bertambah. Hal ini tentu saja bisa berdampak pada kondisi Anda menjadi stres bahkan bisa menjadi depresi. Tentu saja setiap orang tidak berharap hal tersebut terjadi, dan kalaupun terjadi pasti berharap segera terselesaikan dengan adanya solusi jitu. Namun, tidak semua orang mengalami permasalahan besar dalam hidupnya tanpa adanya solusi. Semua bisa dikendalikan dan ditata dengan baik. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kondisi tersebut di atas, maka ada beberapa langkah agar kehidupan Anda dapat berjalan sukses bahkan dijauhi dari kondisi kesulitan keuangan dan kebangkrutan, dengan jalan belajar hidup hemat dan murah seperti tips berikut ini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk sukai video ini dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Nomor 1. Tata keuangan Anda dengan baik dan sehat. Ada kalanya Anda bisa membelanjakan uang Anda untuk kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, berlibur, renovasi rumah atau untuk pendidikan anak. Namun yang penting untuk diingat adalah, bagaimana Anda bisa mengatur semua kebutuhan Anda sesuai dengan track atau daftar utama. Jangan sampai biaya hidup Anda habis dengan keinginan yang sesaat dan tidak memiliki manfaat jelas. Pentingnya mengatur pengeluaran Anda setiap bulannya dengan menggunakan daftar atau neraca supaya jelas plot akan pembagian biaya tersebut. Pisahkan dana utama dengan dana cadangan atau dana untuk berlibur dan sebagainya, agar plot menjadi terarah. Dan yang perlu diingat adalah, keluarkan dana yang menjadi kebutuhan hidup Anda, bukan karena keinginan yang kapan saja selalu hadir untuk menggoda Anda menghabiskan uang tanpa alasan jelas. Nomor 2. Hentikan kebiasaan dengan hidup dan barang mewah. Memiliki benda dan bergaya hidup mewah bagi setiap orang sah-sah saja, yang tidak sah apabila gaya hidup mewah membawa petaka dan juga musibah. Dana yang Anda keluarkan tentunya tidak sedikit untuk menikmati kehidupan bergaya mewah, sekali-kali membeli barang mewah tidak ada masalah, asalkan memiliki nilai jual atau dijadikan sebagai aset berharga. Tidak selamanya hidup mewah membawa kebahagiaan bagi setiap orang, dengan memiliki barang sederhana yang masih bisa digunakan dengan baik itu lebih bermanfaat. Dan ingat kehidupan mewah Anda apabila hanya meninggalkan banyak derita seperti hutang, tentu makin membuat Anda menderita. Belajar untuk hidup sederhana dan apa adanya jauh lebih nyaman, hilangkan egois dan prestis. Jangan sampai hidup mewah menjerumuskan Anda ke dalam kehidupan yang semu dan membawa kepada kebangkrutan. Lebih baik uang yang Anda miliki Anda fokuskan untuk berinvestasi dan membuka usaha yang menguntungkan, sehingga takkan habis begitu saja uang yang Anda miliki. Nomor 3. Hemat dalam memilih makanan. Siapa yang tidak ingin menikmati jenis makanan yang enak, sehat dan juga mahal? Tentu siapapun menginginkan hal tersebut, namun dalam tips hidup hemat Anda harus bisa menghindari dan mencoba mengerem mengenai pemborosan akan makanan yang tidak penting. Dalam hal ini, jika ada harga makanan yang lebih murah dengan rasa yang sama enaknya, kenapa harus membeli makanan dengan harga mahal? Tentu hal ini jika dilakukan terus-menerus akan menghabiskan pendapatan Anda. Ingat, fokus Anda adalah hidup hemat dan juga sederhana. Jadi kalau untuk sesekali menikmati makanan yang mewah dan mahal, mungkin pada momen tertentu, seperti ulang tahun, mendapat bonus atau acara keluarga. Namun selain daripada itu lebih baik dan amannya, Anda bisa membeli makanan dalam tingkatan harga yang biasa saja atau normal. Dengan Anda bisa menghemat biaya makan sehari misalkan Rp10.000, jika dikalikan dalam 1 bulan Anda sudah bisa berhemat sebesar Rp300.000. Jadi, uang tersebut bisa Anda jaga selama beberapa bulan ke depan. Cukup hemat dan tentu menjadi keuntungan baru. Nomor 4. Hindari biaya bank yang tidak penting. Sering terjadi tagihan membengkak akibat penggunaan kartu kredit yang sering digunakan setiap saat. Perlu Anda ketahui dengan menggunakan kartu kredit dalam setiap transaksi maka akan mengurangi jumlah uang yang ada di rekening Anda. Tentunya tagihan Anda akan jauh membengkak. Apabila pembelian barang harga tinggi tentu mempengaruhi biaya tagihan,
Apabila Anda dalam sehari saja sudah menghabiskan transaksi lebih dari 10 kali, maka bisa Anda hitung berapa besar biaya tagihan yang akan dibayar. Belum lagi bunga dan biaya lain yang harus Anda bayar, jadi usahakan menggunakan kartu kredit dengan pintar dan bijak. Selain itu, penarikan uang melalui ATM yang bukan bank asal harus Anda pertimbangkan, walau hanya sedikit tapi kalau sering dan berkali-kali maka akan menyusutkan dana yang ada di tabungan Anda. Nomor 5. Menyewakan ruang di rumah. Salah satu langkah untuk mendapatkan tambahan uang lainnya adalah dengan menyewakan lahan atau ruang di rumah Anda yang tidak terpakai. Contoh ruang kamar tidur atau bangunan yang tersisa. Ruangan tersebut bisa Anda sulap menjadi kamar kos atau pavilion yang bisa menampung beberapa orang, bisa pekerja atau mahasiswa. Yang pasti Anda harus siap untuk segala resiko dengan menyewakan ruangan kepada orang lain. Buatlah aturan dengan penyewa agar kondisi yang nyaman dapat terjaga. Juga penetapan biaya sewa, mengenai larangan dan juga aturan pemakaian fasilitas yang ada. Selain Anda mendapat keuntungan juga bisa menambah anggota baru untuk menemani Anda selama Anda berkegiatan di rumah. Nomor 6. Jangan memelihara hewan peliharaan. Untuk Anda yang ingin belajar berhemat dalam mengelola keuangan, maka satu hal yang dapat Anda hindari yaitu tidak memelihara hewan peliharaan. Dikarenakan memiliki hewan peliharaan dalam jumlah lebih dari 3 ekor akan menguras biaya hidup Anda. Umumnya biaya makan, pemeliharaan, kesehatan dan sebagainya jauh lebih besar ketimbang biaya hidup Anda. Apabila Anda sudah terlanjur memiliki hewan peliharaan cukup 1 ekor saja, Anda bisa menekan biaya makan dengan lebih kecil dari memelihara dalam jumlah banyak. Jadi kalau bisa pikirkan kembali untuk mengadopsi hewan peliharaan yang membutuhkan biaya besar. Nomor 7. Kurangi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Bagi Anda yang gemar berbelanja, sekarang harus mulai dibatasi, hal ini agar fokus Anda memilih hidup hemat dan sederhana dapat tercapai goal. Mungkin sesekali berbelanja untuk kebutuhan boleh saja, asal dengan aturan seperti daftar belanja dan anggaran yang sudah ditetapkan. Kalau Anda sampai kebobolan akibat tidak bisa mengerem keinginan berbelanja Anda, maka siap-siap Anda akan mengalami defisit anggaran rumah tangga. Sebisa mungkin hindari pergi ke mal atau pusat belanja kalau tidak dibutuhkan. Nomor 8. Berhenti menjadi member senam atau fitness. Tips berikut agar hidup Anda lebih hemat yaitu berhenti menjadi member di tempat fitness atau senam. Ada banyak olahraga tanpa Anda mengeluarkan uang. Cobalah untuk bersepeda santai, jogging, dan latihan olahraga ringan di rumah Anda sendiri. Hal ini tentu jauh lebih hemat dan bermanfaat. Jangan karena prestise atau gaya hidup Anda tergiur dengan pola yang salah. Jadi cobalah lebih bijak untuk mengefisiensikan keuangan Anda lebih maksimal dan lakukan kegiatan tanpa mengeluarkan biaya besar.